Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shollallahu ala Nabi Muhammad. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2022 pagi, kurang lebih jam 8. Oke kawan, hari ini kita membahas kontennya tentang buah lokal kawan. Oke kawan-kawan, sahabat tani, pencinta buah-buahan segar. Hari ini kontennya tentang langsat kawan. Apa itu langsat? Nah, duku. Apa itu duku? Wow. Ini bermacam-macam kawan. Di setiap daerah semua ada. Hampir di kurang lebihnya di Pulau Jawa juga ada, di Sulawesi juga ada, di Sumatera juga ada. Kan di Sumatera bilangnya langsat Palembang, di Sulawesi langsat Sulawesi. Kalau di Banjarmasin di Kalimantan langsat juga sebutannya, cuman bervarian kawan. Kalau khususnya Kalimantan Timur ada juga langsat kan. Kalimantan Barat banyak, Kalimantan Tengah apalagi, Kalimantan Selatan. Wah, itu terbagi kawan. Kalimantan Selatan hampir semua kabupaten ada kawan. Dari Martapura terus ke sini itu lebih banyak kawan, cuman bervariasi juga langsat-langsatnya itu, duku-dukunya itu ada yang bentuknya bundar, lonjong, kulitnya tebal, kulitnya tipis dan lain-lain. Cuman kita di daerah Tanjung kawan gimana, kok validasinya memang arah ke Tanjung ya kan, selat orang bilang kan. Nah ini kita budidaya langsat, sayang kawan lokal kita kalau kita selalu piara yang ini, yang buah-buahan yang keren lah gitu. Apalagi yang impor, aku kan sudah punya yang impor, jadi aku gak lupa juga dengan budidaya lokal kita. Apalagi kita kan sudah tren langsat kita, langsat Tanjung. Beda aja sama tetangganya, ke Barabai aja atau ke Paringin beda udah. Nah ini kawan, aku budidaya langsatnya, Masya Allah ini udah hampir 1 tahun aku taruh di dalam apa itu, polebik kawan. Nah ini udah menjulang tinggi hampir 1 tahun. Nanti aku hari ini rencana akan aku taruh di planter bag kawan. Nah ini udah sebesar ibu jari aku. Nah ini udah hampir 1 tahun. Ini memang aku sengaja kawan piara buah lokal kita, sebab buah lokal kita agak ketinggalan juga lah. Bagus kualitasnya, udah ternama, udah tervalidasi kemana-mana. Langsat apa? Langsat Tanjung. Ya itu kawan, sayang kan budidayanya. Kenapa beberapa dekade ini, beberapa tahun ya, langsat kita buahnya kurang. Mungkin menurut aku kan ada faktor alam, kemaraunya kurang, lalu buah langsatnya menurun. Karena salah satu buah-buah langsat ini berbuahnya di daerah batang kawan, batang pohon sampai dahan-dahan ke atas. Dia nggak berbuah di pucuk atau di ujung-ujung, enggak, dia berbuah di batang kawan. Maka dari itu memerlukan cahaya panas. Nah ini uniknya langsat kawan. Oke, aku lihat ke tempat yang ini aku ingin menanam kawan. Oke, kita ke TKP ya. Itu bibit-bibit jambu, ini bibit-bibit jeruk. Nah ini kawan, aku pingin taruh di planter bag. Cahaya matahari terang jelas, cerah hari ini. Nah ini kawan, ini pohon langsatnya kawan. Ini aku pingin taruh di dalam planter bag, itu udah aku siapkan. Nah itu anggur. Nah ini kawan, kurang jelas ya. Oke. Nah ini kawan, langsat ini langsat Tanjung ini punya tekstur yang luar biasa teman. Kenapa luar biasanya? Kalau di daerah lain ada yang kulitnya agak tebal, bundar, besar ada. Kalau di tempat kita di Tabalong, khususnya sekitar Tanjung beberapa kecamatan lah,
termasuk Kecamatan Tanjung, Tanta, mungkin itu yang aku tahu ya. Murung Pudak juga itu teksturnya memang beda kawan, sama tekstur buah-buah duku yang lain, buah langsat yang lain. Kenapa? Teksturnya langsat Tanjung ini bentuknya dulu ya, bentuknya oval, agak panjang gitu. Besar juga sih, dompolannya bagus, besar. Berinya ya tadi oval tadi. Terus tekstur rasanya kawan, tekstur rasanya ini luar biasa kawan. Makanya validasinya Langsa Tanjung kata orang-orang terdahulu kan, udah terdahulu memvalidasi bahwa Langsa Tanjung itu manis. Kenapa jadi manis? Teksturnya jernih kawan. Kalau udah matang, kulitnya agak tipis, terus warna buahnya agak keorenan kalau ia sudah matang itu. Terus jenis rasa, kalau rasanya isinya agak keputihan, berarti rasanya udah juicy gitu, ada krimi-kriminya di dalam itu. Dan juga pasti manis rasanya, lembut kawan juga. Nah makanya kalau udah terasa Langsa Tanjung nggak cukup satu atau dua kawan, beda sama yang lain. Makanya itu teksturnya tadi ada juicy-nya di dalam, rasa di lidah, ada lembutnya, ada kayak gimana yuk, ada kreminya gitu, dan lagi renyah. Manisnya pasti dong. Langsa Tanjung dibukanya, dipencatnya itu juga mudah, lemah lembek gitu kalau dia sudah matang. Oke kawan, ini yang harus kita budidayakan. Kita jangan lupa bahwa ini luar biasa, warisan dari yang terdahulu kita. Jangan lupa dong, kalau kita udah terbiasa miara buah yang bagus-bagus itu, apalagi yang datang dari luar, jangan lupa juga buah lokal kita ada yang lebih top gitu. Cuman sumber budidayanya lagi kita perbaharui, kita perbaiki, kita tingkatkan supaya jangan semakin hari semakin sulit dicari, langka gitu. Kayak dari itu aku sudah dari dulu udah memperkirakan bahwa suatu saat aku akan mengembangkan ini sambil yang lain sambil jalan gitu. Lokal nggak harus tertinggal kawan. Nah ini Langsa Tanjung. Ini nanti aku taruh di planter bag yang 75 dulu. Itu yang kemarin yang kecil. Ini yang 75 juga, yang 50 sama yang 75. Aku taruh ke dalam planter bagnya kawan, supaya ia mudah berkembang dan nanti akan berbuah di sini. Ini niat aku. Kita harus berinovasi kan, harus kreatif, harus berinovasi walaupun lamanya lama akan buah nggak jadi masalah. Kita kan mengikuti prosesnya, perjuangan itu harus ada setiap tahapan yang kita lewati. Kita yang pertama kita harus niat, yang kedua ada kreatif, yang ketiga berinovasi. Bagaimana supaya si Langsa Tanjung ini tidak langka? Contohnya tadi produktivitasnya menurun beberapa dekade ini, apalagi iklimnya tidak sesuai sama si langsat ini, ya nggak mau berbuah, dan apalagi budidayanya kurang. Nah gimana langsat kita mau berkembang, mau meningkat kalau kita selaku pembudidaya tidak berinovasi kawan. Mudah-mudahan kedepannya ya kawan ya, Langsa Tanjung ini tidak selalu mudah dicari, itu aja, selalu mudah dicari, dan rasanya selalu juicy, selalu top. Karena apa? Tumbuhnya di tempat kita. Entah kita tidak tahu apakah memang tanah di tempat kita, di kabupaten kita cocok untuk langsat. Makanya itu, yuk buruan kita kembangkan Langsa Tanjung kawan. Oke. Nah untuk sementara ini tolong ya kawan, supaya aku lebih semangat, supaya aku lebih
kreatif, tolong ya ini channelnya didukung ya kawan-kawan, di like, di share, di subscribe juga kawan, supaya aku tambah semangat. Nah ini kita harus lestarikan. Mungkin aku berhasil 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Yuk teman-teman ikuti, siapa tahu Langsa Tabalong, Langsa Tanjung kita bisa naruh di pekarangan rumah. Kalau ini aku udah sukses membudidayakannya di Palanterbek, gak usah banyak-banyak seperti yang di kebun, yang rindang, yang buahnya sampai 50 kilo 100 kilo kawan. Cukup 5 sampai 10 kilo aja, cuman di depan rumah. Coba tolong doanya ya, tolong subscribe-nya juga supaya aku tetap berinovasi di kebun ini untuk budidaya Langsa Tabalong bisa ditaruh di pekarangan rumah, di halaman rumah. Walaupun teman-teman kita tidak punya lahan, tidak punya tempat, tidak punya kebun, bisa menaruh langsatnya di halaman rumah. Nggak usah beli, ditanam sendiri, cari bibitnya di kebun-kebun, minta ditanam, insya Allah akan berhasil, akan sukses. Kalau tidak, datangi aku ke kebun, kita sharing bagaimana memelihara langsat kawan. Sama aja seperti pelihara varietas-varietas yang lain. Oke, itu dulu, tetap semangat, jos, sehat selalu, amin ya robbal alamin.